Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita sebagai manusia punya kulit ya. Kulit kita kan ada pori-porinya. Nah biasanya kalau kita minum, habis olahraga atau kecapean atau lagi panas-panasan gitu ya, biasanya di pori-pori kita keluar keringat. Normal nggak sih manusia untuk keluar keringat? Itu normal gitu ya. Tapi apa jadinya kalau produksi keringat kita itu berlebih gitu ya. Sampai-sampai tuh bisa bikin baju kita tuh basah kuyup kayak kehujanan gitu ya. Atau bahkan pernah ada cerita, saya baca artikel gitu ya, itu keringatnya tuh sampai netes-netes ke lantai gitu pemirsa. Nah ini yang namanya hiperhidrosis alias keringat berlebih. Pertanyaannya gini, ini normal nggak sih atau ya normal aja lah, apalagi kita hidup di Indonesia negara tropis gitu ya. Nah apakah ini normal atau ada sesuatu nih dengan kelenjar keringat kita gitu ya sehingga produksi keringat di seluruh tubuh kita ini berlebih. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya seputar hiperhidrosis. Nah ngomong-ngomong tentang keringetan, ini ada satu nggak tahu ya pemirsa ini mitos atau fakta, katanya kalau orang sering keringetan apalagi di tangan gitu ya, di telapak tangan gitu ya. Kan sering ya kita ngerasa kayak keringetan gitu ya di telapak tangan kita. Itu kita biasanya orang mengalami atau tandanya penyakit jantung. Nah ini salah satu mitosnya. Kita bahas yang pertama ya. Katanya adalah tangan berkeringat tanda sakit jantung. Pernah nggak sih Anda keringetan di telapak tangan ya maksudnya ya. Dan selalu ada orang bilang gini, kan yang keringetan cuma di telapak tangannya aja gitu ya, nggak di tempat yang lain. Nah, apakah memang betul ketika orang mengalami keringetan, terutama di telapak tangan, ini tandanya adalah penyakit jantung? Karena gini, banyak orang yang akhirnya termakan isu ini gitu ya. Nah pertanyaannya ini mitos atau fakta nih? Nah kalau fakta kan berarti harus diwaspadai ya, karena ini berkaitan erat dengan penyakit jantung sebagai salah satu silent killer di seluruh dunia. Makanya harus berhati-hati ya, apakah keringetan di telapak tangan atau di tangan ini ada hubungannya dengan penyakit jantung atau tidak. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Orang kurus lebih tak berisiko sakit jantung. Nah ini juga orang kita berpikirnya gini, orang yang mengalami obesitas itu punya banyak sekali risiko penyakit ya, diabetes mellitus, stroke, jantung dan lain sebagainya. Dan memang salah satu penyakit yang mengintai orang obesitas adalah jantung. Karena kan dia harus menekan gitu ya, lemak-lemak yang ada dalam tubuhnya itu menekan, sehingga akhirnya jantungnya juga ikut ketekan untuk menekan detak jantungnya gitu. Tapi apakah ini berarti bahwa orang yang tidak obes atau tidak gemuk alias kurus ini lebih minim risiko atau jauh dari risiko penyakit jantung? Atau sebenarnya sama aja antara yang kurus, yang sedang dengan yang gemuk atau obesitas, semuanya berisiko, sama-sama berisiko atau rentan mengalami penyakit jantung. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Nah kalau tadi yang kurus, sekarang wanita nih. Katanya wanita lebih sedikit alami sakit jantung. Nah ini nggak ngerti ya maksudnya apa. Ada hubungannya dengan gender gitu ya. Gender kan pasti hubungannya dengan hormonal ya. Nah apakah ada kaitannya nih antara penyakit jantung yang dialami oleh pria dan wanita, dan kabarnya wanita ini jumlahnya lebih sedikit penderita jantung atau penyakit jantung dibandingkan dengan pria. Kalau memang iya seperti apa, atau justru kebalikan yang laki-laki yang justru lebih sedikit mengalami penyakit jantung? Nanti akan kita bahas ya, apakah gender, jenis kelamin ini pengaruh atau tidak, atau sebenarnya kembali lagi sih ke pola hidup sehat kita ya, makan, olahraga dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa, yang keempat adalah angin duduk tanda serangan jantung. Ini sering banget kita dengar ya pemirsa ya. Biasanya nih sering nggak Anda lihat orang kalau di media sosial ya, ada tuh dipegangin tangan kanan kiri, kaki kiri kanannya, terus dikrokin. Krokinya tuh sampai merah banget. Itu kata orang sedang penyakit angin duduk gitu ya. Nah biasanya ketika orang angin duduk itu dia kaitkan dua nih. Yang pertama dikrokin tadi ya karena dipikirnya angin, atau orang menganggapnya ini adalah sakit jantung nih. Nah apakah sama atau beda antara angin duduk dengan sakit jantung? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar jantung yang erat kaitannya juga dengan keringetan tadi ya. Nanti akan kita bahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar sakit jantung atau penyakit jantung gitu ya. Salah satunya berkaitan erat dengan tema kita kali ini ya, seputar keringetan gitu ya. Katanya ada yang bilang, wah kalau telapak tangannya keringetan atau suka keringetan itu berarti penyakit jantung. Nah, kita akan bahas mitos faktanya bersama dengan Dr. Ardianto SPJP, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Ardi, apa kabar? Selamat pagi, ya baik-baik. Baik ya dok ya, sehat ya dok ya? Sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini sebelum kita membahas tentang hiperhidrosis, keringat berlebih gitu ya dok ya, kita akan bahas terlebih dahulu. Kan kalau ngomongin keringat, salah satu orang ngomong gitu ya, mungkin ada kaitannya antara keringat dengan jantung gitu ya, atau sakit jantung. Nah kita akan bahas nih beberapa mitos fakta seputar penyakit jantung juga nih yang sebagai ya ekspertisnya Dr. Ardi lah ya gitu ya. Kita bahas yang pertama nih dok, yang berkaitan erat dengan keringetan dan jantung adalah pertama, kalau tangan atau telapak tangan biasanya dok ya, orang keringetan tuh kalau telapak tangannya keringetan berarti waduh ini orang pasti berisiko atau punya riwayat atau bakal kena sakit jantung. Wah ini kan bener-bener mengerikan ya, karena orang paling takut ya mah ya jantung lah ya, stroke, diabetes segala macam. Nah kalau masuk 3 ini kan aduh jantungan ya, wah jadi serem gitu. Betul nggak sih dok? Ya, jadi pertama saya bilang itu mitos dulu. Oke. Ya untuk masalah tangan berkeringat. Kenapa? Tapi bisa juga betul sebenarnya. Jadi ya saya lebih ke arah di tengah-tengah. Tapi kebanyakan mitos karena gini, kita itu sudah dari kecil mungkin terdoktrin ya. Kayak saya sendiri dulu dari kecil dibilang ini kalau teman saya telapak tangannya basah, dibilang jantung lemah. Sebenarnya belum tentu itu ada namanya jantung lemah itu mitos. Ya. Karena gini, kelenjar keringat sendiri itu bukan merupakan tanda utama untuk masalah jantung lemah ataupun suatu serangan jantung. Jadi karena keringat berlebih ini bisa juga disebabkan karena memang produksi hormon kelenjar keringat kita yang berlebihan. Jadi belum tentu merupakan suatu gejala utama. Dan pada kebanyakan kasus berkeringat ini sebagai tanda tambahan saja untuk masalah jantung. Misalnya ada nyeri dada disertai dengan keringat dingin ataupun berkeringat, seperti itu. Jadi saya mau tambahkan lagi, mungkin bisa juga ini suatu fakta. Jadi pada orang yang berkeringat, pada orang yang punya lemah jantung seringkali memang kita temukan lebih mudah berkeringat. Tapi perlu diingat ini bukan gejala utamanya, ini hanyalah suatu gejala tambahan. Ya. Oke, berarti gini dok, ada nggak sih bedanya, maksudnya yang yang khasnya gitu dok? Perbedaan antara ini yang berkeringat di telapak tangan yang memang mengarah ke jantung atau lemah jantung atau yang tidak gitu dok? Ada nggak sih atau sama aja keringetannya gitu? Ya, oke. Pada umumnya jadi untuk hiperhidrosis ini kita bisa bagi dua. Jadi pertama hiperhidrosis yang primer atau yang vokal. Ini biasanya mengenai yang paling sering ya di tangan, ketiak, wajah, kadang di kaki juga sering berkeringat. Ini sebenarnya kalau untuk gejala-gejala seperti ini biasanya bukan merupakan suatu gejala dari suatu penyakit, tapi kebanyakan tidak ada penyebabnya, atau penyebabnya tidak jelas. Tapi untuk masalah hiperhidrosis primer atau vokal dinamakan, ini biasanya lebih ke arah dia dipicu, jadi tidak ada penyebab yang jelasnya atau pemicu utamanya, tapi biasanya lebih dipengaruhi dari suhu panas ataupun makan makanan pedas. Okay. Mungkin kita orangnya cemasan, jadi tangannya berkeringat. Sedangkan ada tipe kedua juga, ini hiperhidrosis sekunder atau dinamakan dengan hiperhidrosis yang secara umum. Ini lebih general, jadi biasanya berkeringat lebih ke seluruh tubuh. Nah ini bisa terjadi karena suatu tanda-tanda penyakit. Salah satunya kelemahan jantung, mungkin punya penyakit tiroid atau hipertiroid, suatu penyakit kegemukan ataupun kencing manis juga bisa mempengaruhi di hal ini. Oke dok ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di segmen selanjutnya seputar hiperhidrosis gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih kupas tuntas nih ya di segmen selanjutnya. Sekarang kita poin yang kedua dulu ya dok ya.
Orang kurus, nah ini dia, orang kurus lebih tidak berisiko mengalami penyakit jantung. Nah kan sekarang atau biasanya deh ya, kita dengar orang-orang yang obes, orang-orang yang kelebihan berat badan, orang gemuk gitu ya, ini pasti berisiko besar mengalami ya jantung lah, stroke lah, diabetes mellitus segala macam. Nah kalau khusus untuk jantung, apakah ini berarti atau mengindikasikan bahwa orang yang kurus, oke, you are safe gitu, lebih aman dari sakit jantung nih dok? Ini mitos atau fakta? Itu mitos. Ya, jadi penyakit jantung itu kita perlu tahu bahwa kita spesifik untuk penyakit jantung koroner ya, karena ini penyakit jantung yang paling banyak mengenai masyarakat. Jadi ada sumbatan di pembuluh darah. Ini dipengaruhi dari multifaktoris. Jadi faktor risikonya banyak. Kegemukan itu hanya salah satu saja. Misalkan orang yang gemuk, orang yang kurus ya, orang yang kurus tapi kolesterolnya juga berlebihan, merokok, tidak pernah aktivitas fisik, bisa-bisa dia lebih tidak sehat dibandingkan mungkin temannya yang gemuk, tapi dia aktif dan gaya hidupnya lebih baik. Jadi sebenarnya ini suatu mitos. Oke, mitos ya berarti ya, terjawab ya menurut saya. Jadi bukan berarti yang kurus lebih aman. Semuanya harus jaga ya. Jaga berat badan iya, jaga makan iya, jaga pola hidup yang sehat juga iya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini lagi ya dari sisi gender nih, jenis kelamin. Katanya wanita itu lebih sedikit alami sakit jantung dok daripada laki-laki. Nah ini wanita cukup bahagia nih kayaknya denger ini. Tapi nggak tahu ini mitos atau fakta nih dok. Ini fakta, tapi pada tahap tertentu ini mitos. Maksudnya gimana? Jadi memang secara persentase pada wanita-wanita yang lebih muda, mereka mempunyai hormon estrogen, dia akan membantu memproteksi pembuluh darah, membantu memproteksi ya. Berarti artinya pada usia yang lebih muda, yang sebelum menopause, memang angka kejadian sumbatan jantung itu memang lebih rendah. Akan tetapi setelah menopause, angka ini sama, bahkan pada beberapa penelitian menunjukkan justru bisa-bisa wanita lebih tinggi, ya. Jadi jadi mitosnya itu pada usia yang lebih tua. Jadi ya kita mesti berjaga-jaga sejak dini, meskipun misalnya merasa wanita, oh saya aman-aman, belum tentu. Oke, tapi juga kan tadi dibilangnya setelah menopause ya dok ya, berarti ya lebih berisiko. Tapi ada nggak sih kasus yang sebelum menopause juga di usia dewasa produktif mungkin ya, kasusnya juga prevalensinya berarti rendah atau juga gimana tuh dok? Untuk yang resiko, jadi kita ini kan semua sebenarnya prevalensi ya, atau prosentase. Bukan berarti kita menopause kita tidak akan mengenai penyakit jantung, tidak akan mempunyai penyakit jantung, itu belum tentu. Jadi ada beberapa kasus yang tidak menopause, gaya hidupnya baik, pada wanita, kadang-kadang juga ada sumbatan jantung. Saya mempunyai kasus pada wanita 36 tahun tapi mempunyai serangan jantung. Dan memang betul setelah dikateter, pembuluh darahnya memang betul-betul ada sumbatan. Ternyata lihat historinya, memang dia punya faktor genetik yang kuat. Jadi banyak faktor yang mengikuti. Oleh karena itu perlu untuk berjaga-jaga dari awal, itu akan jauh lebih baik, karena meskipun persentase kecil tetap itu ada persentasenya. Persentase terkenanya itu ada. Oke ya, jadi tetap harus berhati-hati ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Oke, yang terakhir dok, ini juga kayaknya udah sering banget kita denger ya, angin duduk itu tandanya sakit jantung atau sama aja sakit jantung. Gimana tuh dok, antara angin duduk dengan jantung gitu? Ya. Jadi angin duduk ini istilah masyarakat ya. Ya. Jadi untuk angin duduk ini dia temennya masuk angin ini. Tapi kalau untuk mandi mungkin anginnya masuk terus dia keluar lagi ya. Kalau duduk dia duduk di dalam. Ya, intinya angin duduk ini dia menunjukkan suatu nyeri yang tidak nyaman. Pokoknya rasa tidak nyaman. Kadang-kadang bukan nyeri ya. Jadi kadang-kadang rasa mengganjal, rasa menekan, rasa sesak. Jadi seolah-olah nyeri itu tumpul. Beda ya nyeri tajam dengan tumpul ya. Betul. Kalau tajam
kita keiris pisau itu tajam. Ya. Kalau tumpul kita jatuh lututnya sakit itu tumpul. Jadi sesuatu yang biasanya lebih tidak nyata, lebih menjalar. Itu nyerian tumpul. Untuk istilah angin duduk ini suatu tidak intinya pada rasa tidak nyaman di daerah sekitaran dada. Dan biasanya kecenderungannya lebih hebat dibandingkan kita masuk angin biasa. Makanya dikatakan anginnya masuk nggak keluar dia duduk di situ. Gitu. Oke, ya, berarti ini sebenarnya bukan jantung atau jantung, Dok, secara tidak langsung. Ini tanda, kebanyakan itu adalah tanda khas untuk jantung, untuk angin duduk. Oke, mirip masuk angin tapi dia mungkin lebih nyata dia. Oke, nah ini kan biasanya kalau kita lihat ya, Dok, ya ada tuh ya, sering lah kita lihat ada artikel-artikel nggak tahu ya itu menyesatkan atau tidak di media sosial, orang yang sakit angin duduk itu langsung dikerokin tuh, Dok. Merah-merah itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi saya sering kali pasien datang ke saya nggak usah tanya, saya sudah tahu lokasi nyerinya di sebelah mana, karena kita lihat aja daerah keroknya di daerah mana. Jadi dikerokin ini sendiri, sebenarnya kerok itu merupakan suatu mekanisme pengalihan nyeri. Jadi karena ada dikerok itu nyeri ya. Kalau kita lagi sehat dikerok, wah bisa kita bergeliat-geliat nih. Betul. Sakit. Ya, jadi itu suatu mekanisme pengalihan nyeri, karena ada nyeri yang akibat jantung, dia dikerok di daerah situ dia lebih nyaman. Jadi membuat perasaan lebih nyaman sebenarnya untuk dikerok itu. Seringkali orang yang masuk angin duduk datang dengan kondisi dikerok, dia merasa lebih nyaman, tapi perlu diingat bahwa sebenarnya sumbatan atau serangan jantung itu belum selesai, masih ada di dalam. Oke, jadi kalau angin duduk itu kan memang nyeri di satu titik, gitu ya. Dikerokin itu kan upaya untuk pengalihan nyeri, gitu ya, pengalihan nyeri ke tempat yang lain, gitu ya. Oke, terjawab sudah beberapa mitos fakta seputar penyakit jantung. Next, di segmen selanjutnya kita bahas tentang hiperhidrosis ya, Dok, ya. Oke, pemirsa 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini hiperhidrosis alias keringat berlebih. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Ardi, kita lanjut lagi ya. Tadi udah ngomongin tentang seputar mitos fakta jantung ya, atau penyakit jantung. Kita sekarang bahas tentang keringetannya gitu ya. Hiperhidrosis, mungkin tadi sempat disinggung sedikit gitu. Boleh dijelasin lagi nggak sih, Dok, lebih detail lagi hiperhidrosis ini apa, kondisi yang seperti apa gitu? Oke, jadi untuk hiperhidrosis itu keringat berlebihan yang lebih banyak daripada normalnya. Mungkin sebelumnya kita harus tahu mekanismenya dulu ya. Oke. Jadi kegunaan dari berkeringat ini sebenarnya dia untuk meregulasi suhu tubuh. Meregulasi itu artinya mendinginkan suhu tubuh. Makanya contohnya seperti, saya pakai contoh seperti anjing, dia tidak punya pori-pori keringat. Jadi dia menjulurkan lidah itu sebagai regulasi suhu tubuh. Kalau kita manusia, kita mempunyai pori-pori kulit untuk meregulasi suhu tubuh. Jadi pada saat kita beraktivitas, maka tubuh akan merangsang bagian otak yang dinamakan hipotalamus, itu berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Dia akan merangsang untuk sistem saraf dan akan merangsang kelenjar ekrin di badan kita. Ya, ini akan memperbanyak produksi peluh atau keringat. Nah, apabila keringat yang keluar ini terlalu banyak, ini dinamakan hiperhidrosis. Kadang-kadang keringat banyak ini dipengaruhi bisa dari suatu penyakit atau bisa suatu variasi normal. Yang berbahaya ini apabila terjadi disebabkan karena suatu tanda dari suatu penyakit. Oke, kalau jenis-jenisnya sendiri ada nggak sih, Dok? Maksudnya apakah penyebabnya ini bergantung pada jenis-jenisnya atau sama atau gimana tuh, Dok? Jadi untuk kita bisa bagi dua besar. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Untuk primer ini dia lebih ke arah vokal atau
suatu titik-titik tertentu keringat di tubuh. Fokusnya biasanya yang paling banyak adalah di tangan, di ketiak, di wajah, ataupun di kaki. Ini dipengaruhi dari kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini paling banyak di tubuh kita, sekitar kurang lebih sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Biasanya tidak ada alasan yang jelas ya untuk produksi yang berlebihan ini, tidak ada gejala yang jelas. Ada beberapa yang mengatakan ini suatu keturunan, ada beberapa penelitian mengatakan ini suatu rangsang emosi, cemas, seperti itu. Sedangkan untuk tipe yang kedua adalah suatu hiperhidrosis sekunder. Ini lebih ke arah terjadi di seluruh tubuh, atau di area-area tubuh yang besar seperti punggung, dada, ataupun intinya hampir di seluruh tubuh. Nah, biasanya ini disebabkan dari suatu kondisi penyakit. Bisa karena kegemukan, bisa karena penyakit yang paling sering juga kita bisa temukan hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid. Ini akan menyebabkan mekanisme di tubuh menjadi sangat tinggi, jadi tubuh kerja keras terus, dan produksi keringat juga otomatis dia akan meningkat juga. Oke, dari dua tadi dok, primer dan sekunder, ini sebenarnya tetap aja berlebih kan ya? Kita termasuk dua hiperhidrosis, termasuk ya berlebih tadi ya, dua mau baik primer maupun sekunder. Nah ada nggak sih dok, maksudnya satu orang ini hanya mengalami primer aja atau sekunder aja, atau bisa jadi dua-duanya gitu? Ya, kadang-kadang bisa terjadi dua-duanya. Contohnya paling banyak kasus adalah orang yang cemas. Orang yang cemas, misalnya kita cemas mau ujian nih. Pada seringkali kebanyakan kasus dia akan merasa keringatan di telapak tangan, tapi lama-lama juga di seluruh tubuh. Jadi sebenarnya untuk primer dan sekunder ini kadang-kadang sulit untuk dibedakan ya. Tapi yang bisa kita menjadi patokan adalah kadang-kadang tidak hanya keringat itu berdiri sendiri, tapi ada gejala lainnya. Contohnya seperti contohnya saya ambil kasus di hipertiroid yang tadi sempat saya singgung. Pada hipertiroid ini keringat ini hanya sebagai gejala tambahannya, aksesorisnya. Gejala utamanya seperti jantung berdebar-debar, mungkin badannya tambah kurus, sulit tidur, orangnya merasa cemas, matanya ekstoptalmus atau tambah lama matanya tambah besar, ya. Dan ditambahi dengan keringat. Jadi kita harus tahu dan kita harus waspada gejala apa saja yang kita punyai. Kan pada umumnya kalau hanya berkeringat di tangan saja itu tidak masalah dan itu seharusnya aman, tidak ada apa-apa. Oke, tadi dokter menyebutkan salah satunya mungkin di hipertiroid gitu ya. Salah satunya adalah jantung kita tuh berdetak atau berdebarnya lebih kencang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah ada nggak sih hubungannya antara hiperhidrosis dengan masalah jantung gitu dok? Jadi untuk gejala hiperhidrosis dengan masalah jantung. Jadi kebanyakan untuk keringat yang berlebihan ini kadang-kadang menunjukkan terkait dengan kondisi badan yang tidak sehat. Misalkan pada orang yang mempunyai, tadi sempat saya singgung di awal ya, kadang-kadang ada gejala lemah jantung, tapi tidak selalu, ini jarang. Dan biasanya hanya berkeringat berlebih ini menyertai. Contohnya pada orang yang mempunyai lemah jantung, dia seringkali merasa sesak, jantungnya memompa lebih keras, sering merasa berdebar-debar, dan disertai dengan keringat dingin. Jadi sebenarnya hubungan secara langsung tidak ada, hubungan secara langsung ini tidak ada. Ini hubungannya lebih ke arah tidak langsung. Jadi karena mungkin merasa tidak nyaman, merasa nyeri, merasa sesak, akhirnya itu menimbulkan gejala keringat berlebihan. Jadi bukan fokusnya bukan hanya keringat saja, tapi tidak ada gejala lain. Biasanya nyeri ataupun sesak ataupun berdebar-debar disertai dengan keringat berlebihan, itu yang terjadi. Oke, tapi berarti ini ada apa ya bahasanya dok ya? Indikasinya nggak sih antara orang yang lemah jantung pasti akan mengalami hiperhidrosis gitu? Karena kan tadi kan ngomongin hiperhidrosis itu erat katanya dengan kayak jantung berdebar-debar segala macam. Nah kalau dibalik nih dok sekarang antara orang yang lemah jantung gitu ya
berarti akan selalu mengalami hiperhidrosis atau case by case belum tentu iya, belum tentu tidak gitu atau gimana tuh dok? Belum tentu. Ah, Jadi pada orang yang lemah jantung, jadi hipertensi hanya gejala yang menyertai saja. Tapi ada gejala utamanya. Jadi ini kalau misalnya seperti makanan ini additional toppingnya, bukan makanan utamanya. Ya. Jadi pasien-pasien saya sering kali, mungkin kita pernah, saya singgung sedikit mengenai angin duduk tadi ya. Oke. Orang yang nyeri dada disertai dengan keringat dingin atau keringat berlebihan kan. Jadi fokus utamanya sebenarnya kita lihat di nyeri dadanya. Oke, di nyeri dadanya gimana tuh dok? Ya, jadi nyeri dadanya karena merasa nggak enak, merasa tidak enak sekali, itu membuat cemas. Dan itu akan meningkatkan produksi keringat di badan kita. Ya. Atau jadi rasa yang tidak nyaman ini, dan rasa tidak nyaman, rasa cemas, itu akan meningkatkan jumlah keringat. Jadi bukan hanya, jadi orang serangan jantung cuma berkeringat saja, itu tidak bisa. Jadi ada gejala utamanya. Oke, berarti gini, kalau aku tangkap dari apa yang dokter sampaikan tadi, kan memang penyebab atau faktor risiko terbesarnya itu karena mungkin cemas gitu ya tadi ya, khawatir dan lain sebagainya gitu, yang akhirnya membuat orang merasa tidak nyaman gitu ya. Akhirnya mungkin relate-nya adalah ke jantungnya berdebar-debar, orang nervous gitu ya, akhirnya jadi keringetan gitu. Nah untuk keringetannya orang yang nervous gitu ya, cemas itu kan memang mungkin ada keluar keringet. Nah akhirnya berakhir pada hiperhidrosis. Ini di kondisi cemas yang seperti apa kan mungkin cemas juga kan ada level-levelnya juga gitu ya dok ya. Nanti mungkin akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Ternyata faktor psikologis itu yang cemas, terasa tidak nyaman, ini bisa berujung pada hiperhidrosis itu. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Oke, 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda pemirsa masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini hiperhidrosis alias keringat berlebih. 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Ardi, kita lanjut lagi ya. Tadi sempat kepotong nih sebelum break. Berbicara tentang cemas. Ini menarik ya dok ya. Kalau kita relate kan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita, memang sih kalau kita semisal mau interview gitu ya, kerja atau mau presentasi deh di depan umum gitu ya, pasti ada rasa cemas kan, secara masalah psikologis kan ini sebenarnya, ya akhirnya kita keringetan, itu kan umum gitu ya. Ternyata memang cemas menghasilkan keringet kan seperti itu, karena secara tidak langsung ada rasa was-was, nervous dan lain sebagainya. Berarti cemas, rasa tidak nyaman, khawatir ini masuk kategori juga penyebab atau pemicu terbesar dari hiperhidrosis. Berarti kalau masuk gitu ya. Berarti hiperhidrosis bisa juga dipengaruhi dari psikologis ya dok ya, tidak hanya dari medis gitu. Halo. Sorry dok, sepertinya masih ke mute dok. Jadi pertama mungkin kita tahu dulu ya, faktor-faktor apa aja yang bisa membuat terjadi hiperhidrosis. Pertama kita harus tahu bahwa stres maupun kecemasan berlebihan itu sangat berkaitan. Terus setelah itu seperti suhu yang tidak nyaman, terlalu panas. Terus setelah itu ada mungkin dari faktor genetik, dari keturunan memang mudah berkeringat. Setelah itu kita harus tahu juga apakah kita punya penyakit seperti diabetes, penyakit-penyakit lain. Ini tentu saja membutuhkan pemeriksaan ke dokter ya. Setelah itu, jadi untuk kita tahu apakah suatu hiperhidrosis itu merupakan suatu faktor yang tanda kutip itu dipengaruhi dari cemas saja ataupun suatu kelainan, kadang-kadang memang kita membutuhkan pemeriksaan secara langsung ke dokter. Ya. Oke, berarti pemeriksaan ya. Nah sebelum kita ngomong pemeriksaan nih dok, tadi juga dokter sempat mention sedikit ya, cuma kita ingin tahu juga gitu, keringat dingin. Nah tadi kan dokter sempat mention juga tuh menyinggung tentang keringat dingin.
emang ada ya keringat panas itu? Mungkin, nah keringat dingin ini kan selalu identik dengan orang sakit gitu ya. Kita ada di, ya kayak tadi ya, mau interview kerja, mau presentasi, ruangannya dingin gitu ya. Tapi orang ini masih keringetan, ya either dia antara hiperhidrosis atau memang keringat dingin tanda itu penyakit gitu. Atau lagi sakit, kondisi tidak fit banget gitu. Atau gimana tuh dok, kalau case-nya adalah keringat dingin gitu? Jadi pada orang yang sakit ya. Ya. Jadi untuk orang yang sakit, misalnya pada kondisi misalnya demam. Pada kondisi demam, pada umumnya keringat ini sebagai cara tubuh untuk mendinginkan dirinya secara alami. Jadi dia akan membuka pori-pori kulit, dia akan mengeluarkan keringat dan diharapkan dengan cara itu suhu tubuh akan berkurang. Begitu juga dengan kondisi seperti kita habis berolahraga, itu juga sama. Kurang lebih dia pendinginan suhu tubuh. Sedangkan ada mekanisme lain seperti pada orang yang sakit, mungkin pada orang yang sedang lemah ya, atau pada orang-orang yang diabetes, ini penyebabnya lain. Contohnya pada kasus diabetes. Diabetes ini akan mengganggu saraf sehingga dia akan membuang kemampuan alami tubuh untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Jadi kadang-kadang dia tidak perlu berkeringat secara banyak, lebih banyak berkeringat. Dan ada mekanisme lain juga pada orang-orang yang kelelahan, kecapean ya. Apalagi kita hidup mungkin di kota udah stres semua, istirahat otomatis keringat ini bisa juga lebih banyak karena dipicu dengan kecemasan, dipicu dengan stres, kurang tidur, gaya hidup yang tidak baik ini juga akan membuat keringat juga menjadi lebih banyak. Jadi sebenarnya untuk faktor-faktor pemicunya, faktor-faktor mekanismenya ini bermacam-macam, tergantung case by case-nya. Oke, banyak ya, multifaktoral gitu ya, case by case. Nah yang menarik juga tadi dokter menyebut salah satunya olahraga gitu ya. Nah kita kan sering lihat ya dok ya, ada orang yang udah olahraga sejam 2 jam keringetnya itu masih mini banget. Atau malah gak keringetan gitu ya. Ada orang baru 5 menit lari aja udah kayak disiram air gitu ya dok ya. Nah ini ada hubungannya dengan jantungnya. Nah lagi-lagi ya kita ngomongin seputar jantung juga nih, maksudnya ada hubungannya dengan si kesehatan si jantung orang tersebut, dia bisa berkeringat banyak atau sedikit, dan kalau banyak apakah ini masuk ke kategori hiperhidrosis atau itu normal aja karena orang berolahraga gitu? Oke, jadi pertama bisa bisa terkait, bisa juga tidak. Oke. Tetapi saya jawab pada umumnya dulu ya. Jadi pada umumnya orang yang memiliki gaya hidup yang lebih baik, keringatnya lebih jarang. Kenapa? Karena gini, orang yang aktif berolahraga ini jadi ada penelitian mengenai ukuran tubuh seseorang ya. Jadi pada orang yang gemuk, yang identik dengan olahraganya kurang. Jadi lebih mudah berkeringat. Kenapa? Jadi ada penelitian sekitar pada 36 pria dan 24 wanita. Ini mereka diberikan percobaan olahraga, dibandingkan total permukaan tubuhnya terhadap berat badan mereka. Dan ternyata dari hasil itu didapatkan bahwa orang yang memiliki luas badan lebih lebar itu lebih mudah mengeluarkan keringat. Jadi faktor pertama, pada orang yang lebih besar ukuran tubuhnya lebih banyak berkeringat. Itu pertama. Kedua, faktornya orang yang jarang berolahraga cenderung lebih mudah capek. Jantung mengeluarkan effort yang lebih besar karena jantungnya tidak terlatih. Jadi tidak terlatih menghadapi aktivitas. Jadi aktivitas sedikit yang mungkin sebenarnya itu olahraga yang ringan, bagi jantung, bagi badan itu suatu olahraga yang berat. Nah, itu faktor keduanya. Nah, jadi pertama kita harus jadi keringat itu pertama dipengaruhi dari mungkin ukuran tubuh seseorang. Yang kedua juga dipengaruhi dari apakah orang ini orang yang aktif dan gaya hidupnya baik atau tidak. Itu yang menjadi faktor kenapa kalau olahraga yang satu keringatan yang satu enggak, seperti itu. Oke.
Tapi ini menarik ya dok ya. Ini kan tadi dok, orang yang sehat itu notabene keringatnya tidak terlalu berlebih, tidak terlalu banyak gitu. Nah tapi juga ini kembali ke mitos fakta sebenarnya. Nggak tahu ini hubungannya dengan jantung atau SPK kan dok. Coba aku tanya dulu, nanti kalau memang tidak berkenan menjawab gak apa-apa dok. Maksudnya orang yang jarang keringetan katanya nggak sehat. Yang keringetan, sering keringetan justru sehat karena metabolismenya tubuhnya baik keluarnya. Itu gimana tuh dok? Itu mitos atau fakta? Ini kan sering, pasti dokter juga pasti sering dengar kan gitu dok. Gimana tuh? Ya, jadi pada prinsipnya seperti ini. Semua yang terlalu berlebih itu tidak baik. Ya, terlalu berlebih keringatnya tidak baik. Terlalu kurang keringatnya juga tidak baik. Ya, jadi sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang berlebih itu, sesuatu yang lebih itu tidak baik. Jadi kalau ditanya orang yang berkeringat itu baik ya, karena tunggu dulu berkeringatnya karena apa? Kalau berkeringatnya karena kita olahraga terus berkeringat, oke, itu sehat. Tapi kalau berkeringatnya tiba-tiba berkeringat sendiri atau orang yang nggak pernah olahraga disuruh naik tangga 1 lantai aja, waduh, itu harus ganti baju tuh. Nah, ini keringatnya tidak baik. Jadi bisa dibilang berkeringat itu baik, lihat dulu kasusnya. Ya, bisa kita masukkan mungkin ke mitos ya. Oke, jadi jantungnya lebih adaptif ya kalau orang yang sehat gitu ya. Jadi tidak terlalu berlebihan. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan dulu ya dok ya. Ini dari siapa nih? Dari Pak Agus. Dok, saya itu kalau lagi ada di ruangan yang agak kedap atau pengap ya, kayak basement gedung misalnya, itu suka keringetan. Itu normal apa enggak ya? Soalnya teman-teman saya biasa aja. Terima kasih dari Pak Agus. Kalau di ruangan yang kedap atau pengap kayak basement gedung gitu ya, itu suka keringatan. Itu kenapa ya dok? Apa karena pengapnya gitu jadi kayak susah napas sehingga akhirnya mungkin muncul rasa cemas tadi seperti dokter sebut, akhirnya muncul keringatan atau gimana tuh dok? Jadi kalau untuk di dalam ruangan yang sempit ya, ini banyak orang-orang memang saya bilang bukan, mungkin belum masuk ke fobia ya, tapi mungkin lebih ke arah rasa tidak nyaman, rasa terhimpit seperti itu. Ini tentu akan meningkatkan suatu kadar cemas di badan kita. Itu faktor pertama. Faktor keduanya ya memang suhu tubuh. Dan kedua faktor ini seringkali membuat memang jumlah keringat berlebihan. Suatu tips dari apabila mengalami hal itu ya kita harus hindari kondisi-kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman, atau pada kondisi mungkin di ruang yang tertutup seperti itu kita juga mesti pakai pakaian yang mungkin yang nyaman ya bagi kita ya. Jangan pakaian yang berbahan mungkin nilon yang nyerap keringat, itu membuat pasti rasa tidak nyaman, karena rasa tidak nyaman sendiri akan membuat lebih cemas lagi, lebih tidak nyaman lagi, dan akan lebih meningkatkan berkeringat juga. Seperti itu. Oke, jadi jangan pakai pakaian ala-ala winter di basement ya dok ya, udah pengap. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Oke dok, tapi ini juga menarik ya. Kita tinggal di negara tropis. Ya tadi sih sebenarnya relate juga dengan yang dokter Ardi katakan tadi ya. Pasnya gitu, tidak berlebih, tidak kurang juga gitu kan. Kita pasti akan mengalami keringatan yang berlebih, itu pasti tanda tanya juga gitu ya. Sering olahraga atau enggak, jantungnya adaptif atau enggak gitu kan. Nah, kalau khusus untuk keringat berlebih ini hiperhidrosis, kalau untuk ini perlu diobati nggak sih dok? Apa pengobatannya di keringatnya, atau lihat dulu kondisi atau riwayat kesehatan jantungnya, atau gimana tuh dok untuk pengobatannya supaya tidak terlalu hiperhidrosis gitu? Jadi pertama untuk pengobatan hiperhidrosis, pertama kita harus tahu dulu, seperti tadi sempat saya sampaikan ya, jadi hiperhidrosis ini kebanyakan kalau disebabkan dari suatu penyakit, seringkali ada gejala utama yang kita rasakan. Apabila intinya kita merasa tidak nyaman dengan kondisi hiperhidrosis ini, kita membuat kita nggak pede, membuat kita stres mikirin itu terus, ya kita ke dokter. Nah, mungkin saya akan sampaikan beberapa tips yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami hiperhidrosis ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pertama kita hindari pemicunya, kita pakai pakaian yang sesuai dengan kondisi ya. Jadi pakaiannya juga jangan pakaian winter ya, dipakai
mungkin diskon ya jangan dibeli. Terus mungkin kita juga bisa memakai mungkin seperti spons yang ditaruh di ketiak ataupun kaos kaki untuk mengurangi keringat yang keluar. Memperbaiki gaya hidup ini juga penting ya. Juga kadang-kadang dibutuhkan salep-salep untuk mencegah pori-pori terbuka, seperti contohnya salep yang mengandung 20% aluminium klorid heksanitrat. Ini bisa menjadi solusi ya. Kalau memang masih tidak baik, kadang-kadang kita butuh tindakan lanjutan seperti ada namanya stimulasi listrik dan namanya iontophoresis. Ini memberikan arus listrik ke tangan. Ini untuk mengurangi biasanya pada orang-orang yang mempunyai keringat berlebih di tangan. Dan kalau memang masih tidak nyaman operasi, tapi operasi ini sangat jarang dilakukan ya, karena kita harus selalu hitung risk and benefit-nya untuk operasi. Jadi ini opsi-opsi yang sangat-sangat terakhir. Oke, last option banget ya dok ya. Oke dok, ini terjawab sudah ya seputar hiperhidrosis. Memang mau tidak mau salah satunya adalah menjaga kesehatan jantung ya. Mungkin salah satunya dengan berolahraga. Nah nanti mungkin di segmen terakhir kita akan membahas gimana nih kita ngomongin akarnya gitu ya dari kesehatan jantung. Karena dokter juga spesialis jantung ya. Nanti akan kita bahas juga nih ya. Bagaimana cara merawat supaya jantung kita tetap sehat dan kuat. Yang akhirnya ya jantung kita lebih adaptif lagi gitu ya. Tidak keringatan sih keringatan tapi tidak berlebih hiperhidrosis gitu ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daefamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ardianto Kusumajaya SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas ya, kalau tadi kan udah hiperhidrosisnya ya. Nah ini karena spesialis jantung juga kita mau berbicara gimana caranya supaya jantung kita tetap sehat dan kuat gitu ya. Salah satunya adalah yang pertama olahraga teratur. Nah mungkin dokter bisa jelaskan olahraga teratur ini seperti apa dan ada tips-tipsnya nggak sih dok? Jadi untuk tips mengenai olahraga teratur, saya coba bedakan dulu antara olahraga dengan aktivitas ya. Nah, karena ini suatu kondisi yang pasti semua mengalami lah. Ya. Biasanya orang ngepel, nyapu. Jadi semua orang, karena banyak sekali alasannya. Saya nggak cukup waktu dok olahraga. Saya udah pulang kerja, udah malam sekali dok. Kapan saya mau olahraga seperti itu? Saya aktivitas sudah capek itu olahraga. Sebenarnya bukan. Jadi saya bedakan dulu mengenai aktivitas dan olahraga. Ya. Aktivitas sehari-hari ini berbeda dengan olahraga. Perumpamannya seperti kita korek api cas ya, yang buat orang merokok itu kalau kita aktivitas sehari-hari, bayangkan seperti korek api cas saja. Jadi jalan sedikit berhenti. Ya memang capek, saya tahu capek, tapi itu bukan olahraga. Sedangkan olahraga itu mirip seperti, bayangkan seperti api unggun. Api unggun itu kan kita untuk menyalakan perlu persiapan, untuk mematikannya juga nggak ada itu orang api unggun menyalakan 1 menit matikan nggak ada. Pada umumnya orang api unggun ya 1 jam lah ya. Jadi bayangkan olahraga itu seperti api unggun dan aktivitas itu seperti korek api cas itu. Jadi memang perlu menyempatkan diri untuk olahraga yang teratur. Jenis olahraga ada banyak ya. Kita tahu ada olahraga modern juga banyak. Seperti yang sekarang mungkin lagi ngetren sepeda, skuter ya. Perlu variasi supaya tidak bosan. Karena olahraga ini yang terpenting pertama adalah konsisten. Ya. Dan sebelum olahraga, bayangkan seperti api unggun, berarti perlu pemanasan, perlu persiapan dulu. Olahraga juga jangan sebentar berhenti. Nah, mungkin kita bisa lakukan antara 40 menit sampai dengan 1 jam. Dan setelah itu jangan lupa untuk fase pendinginan juga. Seperti kalau api unggun tadi, jangan langsung berhenti. Nah, dan kita harus lakukan itu secara konsisten. Konsisten artinya jangan hangat-hangat kuku. Jadi harus kita lakukan
Misalnya seminggu 2 sampai dengan 3 kali. Itu Hmm. luar biasa bagus kalau bisa lakukan hal itu. Dan tambahkan satu hal lagi, sebaiknya kita melakukan medical check up ya sebelum Nah, kalau apalagi kita mempunyai aktivitas harian yang capek, olahraga juga kita jadi intinya kita harus tahu dulu kondisi jantungnya kita. hmm. Karena seringkali penyakit jantung itu kita sudah alami tapi gejalanya tersembunyi. Kita bisa lakukan medical check up. Pilihan medical check up juga banyak seperti EKG, tes treadmill ataupun USG jantung, ekokardiografi. Itu kita bisa lakukan terlebih dahulu agar kita akan jauh lebih nyaman pada saat kita olahraga. Jadi lebih aman. Oke, ngomong-ngomong tentang medical check up, ini kan menjadi salah satu tipsnya juga. Nah, ada nggak sih dok idealnya kita periksa EKG dan lain sebagainya itu untuk mengukur kesehatan jantung kita gitu? Ya. Jadi untuk idealnya dilakukan paling tidak 1 tahun sekali. Nah, Atau kalau ada keluhan bisa dilakukan lebih dari 1 tahun sekali. Yang pemeriksaan yang bisa mudah kita lakukan yang paling umum dilakukan adalah rekam jantung EKG. oke. Tapi jangan lupa untuk rekam jantung EKG ini mempunyai akurasi yang sebenarnya tidak terlalu baik, ya cukup baik. Tapi bukan berarti kalau EKG-nya bagus kita 100% aman. Jadi ada persentase yang kita tidak bisa lihat dari EKG saja. Kalau kita masih ragu-ragu, kita bisa lakukan pemeriksaan opsi lain seperti tes treadmill. Ini mirip seperti EKG kita, tapi berikan beban kepada jantungnya. Jadi kita pacu jantungnya, kita lihat pada saat jantung beraktivitas, pada saat jantung dalam kondisi stres. Stres itu bukan maksudnya stres pikiran ya. Stres yang ada di jantung. Stres itu beban. Jadi pada saat jantung mengalami beban, apa yang terjadi, reaksinya bagaimana gelombangnya, itu kita bisa amati di treadmill. Ada pilihan lain juga. Seperti CT scan, ya, MRI, banyak pilihan pemeriksaannya. Oke dok, sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga nih dok udah habis. Next time kita ngobrol lagi ya dokter Ardi ya. Terima kasih dokter Ardi atas ilmunya hari ini sangat luar biasa. Semoga kita semua sehat, tidak mengalami hiperhidrosis dan pastinya jantung kita sehat. Terima kasih dokter Ardi. Selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Ardi. Semoga bermanfaat ya. Sarah dan Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.